Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kali ini seperti biasa kita lagi berada di atap rumah ya. Video kali ini saya akan membuat pembaharuan tentang budidaya tanaman cherry Barbados saya yang ada di belakang ya. Ini kok kenapa itu ditutup? Ya, ditutup sengaja. Soalnya banyak serangan dari merpati sama ayam ya, sering keluar. Maaf maklum, masih di area perkampungan gitu kan, banyak pelihara ayam kampung. Meskipun di lantai 2, tapi di sini mertua pelihara ayam. Jadi kalau misalnya saya singkirkan ayamnya, pasti takut ngaruh. Nanti saya lagi yang diusir. Gaya bercanda. Oke, kondisi sekarang cerinya sedang berbuah ya. Mungkin kemarin di video sebelumnya si ceri ini sudah mengeluarkan banyak bunga dan saya belum update lagi. Dan sekarang kita akan lihat sekarang seperti apa perkembangannya, apa betul seperti yang saya katakan. Kalau misalnya bunga yang kemarin tidak banyak gugur, pasti buahnya bakalan banyak. Nah, pengen tahu kan? Oke, kita buka ya. Baiklah, ini dia tanaman cherry kita. Sekarang buahnya sudah banyak kawan. Nggak jelas kan? Belum terlihat. Oke, kita akan deketin ya. Oke, ini dia cherry kita. Sudah mulai berubah ya, kemarin berbunga, sekarang sudah mulai menjadi hijau buah. Di bawah juga banyak. Di situ juga banyak. Nah, sekarang setiap batangnya alhamdulillah ya berubah menjadi bunga dan buah. Ini ke atas juga, di sebelah sininya juga banyak. Di dalam sini juga banyak. Yang ini juga ada ya, banyak beberapa. Dan masih ada juga yang berbentuk bunga kawan. Ini juga masih berbentuk bunga. Ini juga masih berbentuk bunga. Oke. Kemarin waktu mateng saya petik ya, ternyata rasanya ada asam-asamnya. Nah, ini yang selalu bikin saya kesel gitu kan. Selalu aja diserang sama semut. Semutnya sering bersarang di sini. Kadang dia sering bawa api dia ke sini. Mereka ternak di sini, mereka gembala gitu kan. Nyampe-nyampe tanaman saya di sini pada kering gitu kan, si pucuk-pucuknya banyak api di sini. Oke, itu dia tanaman cherry kita. Dan di sini juga saya senang sekali. Si kemarin ini apel putsat saya berbunga dan sekarang ada yang sudah mulai berubah menjadi calon buah ya. Calon buah. Dan ini ada juga yang sudah mulai besar seperti ini. Nah, itu dia tadi ya, sudah kita perlihatkan cherry Barbadosnya.
sekarang sudah mulai banyak sekali berbuah, dan nanti sepertinya kalau misalnya sudah mulai menuju matang, warna pink, kemerahan, warna merah, wah masih lucu sekali ya, udah mirip kayak pohon Natal ya, banyak warna-warni gitu. Nah di samping ini juga, oke, ini ada tanaman raspberry kita, dan raspberry-nya juga sekarang sudah mulai berbunga ya. Ini di atas sudah mulai berbunga. Coba kita lebih fokus lagi ke depan. Nah ini raspberry kita sudah mulai berbunga, tapi yang beberapa temannya ini masih belum berbunga, dan di bawah juga masih banyak ya, dan mulai berbunga. Coba lihat, ini bakal bunganya sudah terlihat. Padahal ini awalnya si pohon indukannya itu tinggi sekali ya, satu batang dia cabang 2, tinggi sekali nyampe 2 meter. Tapi setelah masa panen dipangkas malah tumbuh banyak anakan, sekitar 10 atau 11, dan ini hasilnya kawan. Nah, dan saya coba satu ya di bawah ini, saya coba satu di cangkok, dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Kalau dilihat dari dalam isi cup ini yang saya isi dengan tanah, ini banyak sekali akaran. Nah nanti saya rencananya mau potong dan mau pindahkan, soalnya sudah ada yang pesen teman saya dari Bandung. Ya beginilah suasana di sini, memang sedikit mendung berhubung sudah hujan. Nah kita akan ke sampingnya lagi. Di sini ada si blackberry ya. Di sini ada si blackberry di sampingnya. Nah, ini blackberry-nya kawan, sudah mulai berbuah. Coba kita lebih dekat lagi. Si blackberry-nya sekarang sudah mulai berbuah. Alhamdulillah ya. Sekarang buahnya juga sedikit banyak, pendek, tapi saya tidak terlalu fokus ke blackberry untuk beberapa saat ke belakang. Masih fokus juga kerja selingan gitu kan. Nah ini blackberry-nya sudah mulai hijau ya, dari bunga sudah berubah menjadi berry ya, tapi masih mentah. Nah di sini juga ada beberapa. Saya tidak melakukan apa-apa, cuman pangkas saja di indukan yang sudah tua, dan pas mulai tumbuh tunas dia membawa banyak sekali bunga kemarin. Kalau misalnya tidak diserang sama ayam, pasti ini sangat banyak sekali. Ini juga dari tunas-tunas barunya muncul calon bunga. Nah, ini salah satu serangan ayam. Yang atas ini, ayamnya itu si lehernya pada keluar ke jaring itu, ke pagar itu ya, semua pada habis. Dan ini juga yang kecil, beda pot ya, juga berbunga dan berbuah. Ini beda jenis kalau nggak salah. Kalau yang ini jenisnya dia kecil tapi buahnya banyak. Tapi kalau yang ini dia sedikit buahnya tapi buahnya besar-besar, setahu saya. Oke, kemarin kita juga sempat bikin anakan raspberry ya, dipindah raspberry. Yang satu sudah dikirim ke teman saya di Bandung. Yang satu lagi di sini terendam banyak air, jadi terendam banyak air ya yang ini. Nah ini batangnya, batang tuanya terendam banyak air. Saya lupa si bawahnya styrofoam ini enggak saya bolongin. Musim hujan tergenang air, pas dicek 2 hari selanjutnya ternyata layu ya, padahal dia sudah
mengeluarkan beberapa anakan dari akarnya. Nah ini yang waktu lalu anakannya yang kecil ya, yang di video sebelumnya pernah dipisahkan. Nah ini sekarang sudah mulai tumbuh sedikit besar, dan temannya yang sudah tinggi segini kalau nggak salah udah saya kirim ke teman saya. Nah ini daunnya ini banyak yang rusak ya, kemarin kena serangan. Belum sempat saya pindahkan juga, soalnya saya masih kurang punya waktu banyak gitu kan, berhubung kerja juga di perusahaan. Jadinya ya seperti inilah, kalau misalnya ada waktu luang baru saya isi waktu dengan mengurus tanaman-tanaman beri saya. Oh iya, lupa satu lagi. Nah kita lihat ya, tanaman black raspberry sekarang sudah mulai berbunga banyak, dan kalau tidak salah saya lihat-lihat sih bunganya kemarin sudah berubah menjadi calon berry ya. Nah ini dia. Nah ini dia calon bunga dari black raspberry, atau kalau nggak salah teman-teman lain kadang menyebutnya raspberry pelangi. Soalnya pas waktu dari dia mulai berbentuk berry nyampai dia matang itu biasanya tidak serentak matangnya, ada yang mulai dari kuning, merah, hitam, jadi warna-warna gitu, warna-warni. Jadi beberapa teman-teman bilangnya ini beri pelangi. Nah ini di cabang yang paling bawah ya, ini cabang yang paling bawah. Nah dia bunganya masih kecil-kecil, baru nongol ya. Nah, tapi untuk cabang yang sedikit di atas dia sudah mekar bunganya. Dan tetap saja tanaman raspberry saya ini sering diserang sama ulat juga ya. Contohnya ini di bunganya ini ada bersarang ulat kecil yang sering menggulung daun. Pasti teman-teman pecinta tanaman tahulah ulatnya seperti apa, tidak berbulu, warnanya hijau, sering menggulung daun, dan dia kadang makan dari situ keluar masuk. Dan ini kalau ketemu ya harus segera dibuang, harus segera dimusnahkan, soalnya nanti dia ngaruh ke perkembangan buah raspberry-nya. Nah ini yang di atas, ini yang sudah dewasa ya, yang sudah duluan berbunga, masih satu cabang, tapi dia cabang pokok, cabang utama. Oke kita bawa aja cabang utama. Dan ini sudah selesai masa berbunga, dan kalau saya teliti ke dalam berinya ini sudah mulai berbentuk beri kawan di dalamnya ini, tapi masih diselimuti kuncup seperti kuncupnya bunga mawar gitu kan. Kalau bunga mawar belum mekar biasanya ada kuncup seperti ini. Nah ini dalamnya ini sudah terlihat calon-calon buah ya, kecil gitu kan, kecil-kecil. Mungkin dari jenis raspberry, black raspberry ini emang buahnya kecil-kecil. Mungkin rekan-rekan juga yang sudah pertama kali nyoba nanam dan panen, saya lihat juga buahnya kecil-kecil, beda sama raspberry impor yang lainnya. Nah ini sudah terlihat calon buah. Oke, bonus aja sekalian, di sini saya ada beberapa pohon anggur yang lagi berbuah ya. Nah ini juga beberapa pohon anggur. Oke, mungkin itu dia update-nya. Yang pertama tadi update cherry, dan selanjutnya update, akhirnya jadi update tanaman beri deh. Tidak apa-apa. Nah, mungkin untuk cara perawatan saya cukup sederhana.
tiap minggu saya kasih pupuk cair ya, pupuk cair POC seperti itu. Saya biasanya pupuk cairnya dari kotoran kambing. Kotoran kambingnya biasanya saya taruh di ember yang enggak terlalu besar sih, sedang aja embernya. Saya isi setengahnya, itu isi embernya itu dengan kotoran kambing. Nah, lalu si kotoran kambing itu saya isi lagi dengan air biasa, nyampe dia 3/4 gitu kan. Jadi 1/4-nya dari atas kotorannya itu berisi air. Nah, terus dikucek-kucek, diamin dulu aja sekitar 1 minggu. Nah, itu kan sudah berbentuk cair tuh kan si kotoran kambingnya. Ya kadang ada bau-bau sedikit, ya udah biasalah, kalau orang pecinta tanaman pasti nggak bakal ngaruh ke bau-bau kotoran seperti itu. Nah, apabila setiap minggu saya ingin siram, nah saya selalu ambil beberapa gayung gitu kan dari si air kotoran itu yang sudah berwarna hijau gelap. Nah, saya ambil misalnya 1 gayung, campur ke air siraman. Nah, lalu kita isi lagi si air kotoran kambing itu dengan 1 gayung juga. Jadi porsinya itu tetap sama gitu kan. Ingat, kalau misalnya kita ambil berapa lalu isi lagi berapa gitu, harus sama. Jadi untuk penyiraman minggu selanjutnya kita lakukan juga seperti itu. Dan alhamdulillah tanaman saya mungkin meskipun enggak sebagus tanaman-tanaman rekan-rekan, tapi alhamdulillah saya menikmatinya. Di saat banyak buah, musim bunga, saya sangat senang gitu kan. Meskipun ini cuman sekedar tingkat koleksi, ya alhamdulillah sih saya cukup senang. Mungkin rekan-rekan yang berpengalaman di bidang tanaman bagaimanalah tahu pasti di saat musim bunga, musim buah, meskipun jauh dari ekspektasi, misalnya kita ingin panen beberapa kilo dari hasil tanaman kita, tapi nyatanya cuman beberapa genggam saja, itu juga dalam hati itu sudah bangga. Ya, sudah ada rasa bangga, oh saya sudah bisa nih menghasilkan. Mungkin sebelumnya saya sering beli, seperti itulah ya, ada kebanggaan tersendiri. Nah, mungkin doakan ya kawan-kawan, kedepannya saya punya lahan, saya ingin berkebun, khususnya berkebun buah-buahan raspberry, anggur dan sebagainya. Doakan saja, mudah-mudahan impian saya terkabulkan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila teman-teman selama ini, terima kasih yang sudah subscribe. Sekarang baru sekitar 200-an lebih. Terima kasih. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Berkembangnya channel saya ini sedikit juga sudah alhamdulillah ya. Dan saya mungkin dalam memberikan penjelasan dan hal-hal lainnya mengenai tanaman saya ini sedikit kurang, mohon maaf, mohon dimaklum. Masih tingkat belajar lah, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, amin. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Apabila kalian ada pertanyaan, ada komentar, silahkan ya tulis di kolom komentar. Apabila saya bisa menjawabnya, saya akan jawab sebisa mungkin gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Kakang Rian selanjutnya.